Halo Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Kali ini pembelajaran kita berkaitan dengan pengembangan literasi menulis resensi. Sebenarnya untuk paparan menulis resensi ini sudah kamu pelajari bahkan di berbagai jenjang ya, baik untuk jenjang SMA kelas 10, 11 maupun kelas 12. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang resensi ini yang fokusnya kamu pelajari di kelas 10 jenjang SMA. Baiklah, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia, setelah membaca buku, menonton, dan melakukan kegiatan-kegiatan sejenisnya, kamu tentu selalu ingin memberikan komentar, bukan? Misalnya dengan mengatakan bahwa buku itu bagus, acara televisi itu kurang mendidik atau menjenuhkan, ataupun ungkapan-ungkapan lainnya. Komentar-komentar seperti itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai ulasan atau resensi. Dengan demikian, menyampaikan ulasan atau menyampaikan resensi sebenarnya bukan suatu yang asing. Kita di sini diharapkan dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti membuat resensi dengan menuangkan suatu ide pemikiran dalam bentuk tulisan yang tampak lebih jelas dan menarik. Untuk itu, kegemaran kita dalam membaca maupun menyimak atau menyaksikan suatu karya itu harus dapat ditingkatkan sehingga kita bisa membagikan atau bisa menyampaikan apa yang pernah kita baca ataupun kita lihat, kita saksikan itu kepada orang lain, bisa diberikan juga. Orang lain dapat terbantu dengan resensi yang kita buat terhadap suatu karya. Sehingga resensi itu pun bisa membuat mereka atau orang lain ini juga tertarik untuk baik itu menyimak atau membaca suatu karya. Baiklah, dengan paparan itu, maka dari kegiatan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah menerima materi tentang resensi ini, kamu bisa menganalisis isi dan juga bisa mempresentasikan dari penulisan resensi ini. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, mari kita sama-sama pelajari poin-poin materi hari ini. Nah, di sini dikatakan penulisan resensi tidak hanya dilakukan pada buku atau genre fiksi ataupun non-fiksi ya bukunya. Jadi ada buku genre fiksi maupun non-fiksi, tetapi juga bisa dilakukan kepada film atau pertunjukan. Nah, ini benar sekali. Resensi tidak hanya dilakukan pada suatu objek yang berbentuk buku, melainkan dapat juga dilakukan dalam bentuk yang lainnya, yaitu bisa film, bisa juga pertunjukan. Kalau dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah membaca berbagai bentuk teks ya, ada biografi, puisi, juga sudah membaca tentang teks hikayat, eksposisi, anekdot, dan lain sebagainya. Teks-teks itu bisa saja sih terdiri atas satu halaman, bahkan lebih dari satu halaman, atau beratus-ratus halaman. Nah, secara garis besar, ini dikategorikan sebagai teks yang dapat kita ulas yang berbentuk buku. Dan di dalamnya ada bentuk buku fiksi maupun non-fiksi. Kalau secara pengertian, barangkali sudah bisa ya membedakan apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalau buku fiksi berarti buku-buku yang merupakan hasil imajinasi dari pengarangnya atau penulisannya tidak berdasarkan fakta-fakta. Misalkan pada buku kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dongeng, dan sebagainya. Kalau buku-buku non-fiksi berarti buku-buku yang di dalamnya menggunakan fakta-fakta dan pendapat-pendapat penulis yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau secara objektif. Misalkan pada buku pelajaran, buku ilmiah populer, ataupun biografi dan buku-buku lainnya. Jadi ini perbedaan antara keduanya ya. Ketika kamu membaca buku yang fiksi dan non-fiksi, kamu bisa membedakannya. Nah, resensi disebut juga sebagai pertimbangan, kajian, ulasan, atau hasil bedah, telaah, atau pertimbangan bahkan apresiasi. Secara umum di sini yang dimaksud dengan resensi adalah penilaian terhadap suatu karya dari kelebihan ataupun kekurangannya. Karya yang dimaksud yaitu tadi bisa berupa buku atau bisa berupa film, lukisan, musik, dan karya lainnya.
Tujuan utama membuat resensi adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terbit karya baru. Pemberitahuan tersebut berisi informasi layak atau tidaknya karya tersebut dinikmati atau dimiliki, dan memberi pertimbangan seperti itu di suatu sisi seseorang atau suatu masyarakat yang tentunya juga ingin menikmati atau ingin memiliki sebuah karya sastra itu, jadi mengetahui terlebih dahulu ulasan dari buku itu. Nah, di sisi lain, ia juga telah menjadi alat promosi bagi produsen, penerbit, atau pembuat karya tersebut. Jadi ketika kamu membuat sebuah ulasan buku, kamu sudah termasuk bagian dari seorang yang aktif dalam mempromosikan suatu karya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan membuat resensi. Pertama, itu dari sisi sistematika penulisan. Kemudian objek yang diresensi menguasai teori, objektif, dan dari segi kebahasaannya. Tapi kita nanya, resensi untuk buku itu sekurang-kurangnya memiliki unsur meliputi judul resensi, identitas karya, sinopsis, penilaian, dan simpulan. Namun kalau kita ingin menjadi lebih rinci, bisa menyesuaikan dengan poin-poin yang sudah dicantumkan di layar, yaitu ada judul buku, ada nama pengarang, ada identitas penerbit, ada pendahuluan, kelemahan, dan kelebihan buku, serta saran dan kritik, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, judul resensi. Ketika membuat judul resensi, buatlah judul resensi yang menarik pembaca. Kalimatnya boleh sama dengan judul buku yang diresensi dan juga boleh berbeda. Judul merupakan urutan pertama, tetapi judul juga dapat ditentukan setelah menulis resensi. Jadi ingat, judul resensi itu berbeda sih sebenarnya dengan judul buku. Di sini belum saya cantumkan ya untuk judul resensi. Judul resensi itu adalah suatu bentuk yang berbeda ataupun boleh sama kita mengambil judul buku untuk resensi. Kemudian resensi buku berikutnya adalah judul buku ya. Kamu langsung menyantumkan judul buku yang kamu buat resensinya. Ada nama pengarangnya, nama penerbit, tahun terbit. Ya, itu juga perlu dicantumkan. Lanjut, berikutnya adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan di sini bisa berisi tentang sinopsis buku. Ya. Sinopsis buku setelah menampilkan identitas tadi, seorang pembuat narasi atau disebut dengan resensator, ya, pembuat resensi atau disebut dengan resensator dapat mulai dengan menampilkan ringkasan isi buku atau sinopsis. Dengan sinopsis, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai isi buku tersebut sehingga pembaca mulai landasan pikiran sebagai penilaiannya terhadap buku tersebut. Dari resensi yang bagian pendahuluan berisi sinopsis, pembaca sudah mulai bisa mengetahui ya, garis besar dari buku itu. Kemudian berikutnya adalah kelemahan dan kelebihan buku. Kelemahan dan kelebihan buku di sini berisikan penilaian. Ya, penilaian mengungkapkan secara objektif kualitas buku itu. Penilaian tersebut akan lebih baik jika disertai dengan alasan-alasan yang logis. Nah, untuk menilai kelemahan maupun kelebihan sebuah buku, apa saja sih yang bisa kita nilai? Kita bisa saja menilai kelebihan maupun kelemahan buku itu dari segi fisik. Tampilan fisik buku. Kualitas tampilan fisik buku ini terdiri atas kualitas kertas, huruf, gambar, dan warna sampul. Atau bisa juga menilai dari segi isi. Kalau dari segi isi, kita bisa melihat kelebihan kekurangan baik dari sistematika pembahasan atau kualitas isinya. Dan berikutnya yang dinilai kelebihan ataupun kekurangannya adalah dari segi bahasa, apakah bahasanya mudah dipahami atau tidak. Nah, kalau misalkan dalam bentuk buku fiksi, ada penambahan penilaian yang bisa dilakukan dari ketiga hal tadi, yaitu penilaian terhadap unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Ketika menilai kelebihan maupun kelemahan di unsur intrinsik, maka yang dinilai adalah tema, alur cerita, perwatakan, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan dari segi unsur ekstrinsik yang bisa dinilai adalah kelemahan atau kelebihannya, baik itu dari segi biografi pengarang, nilai sosial, budaya, moral, agama, dan sebagainya. Kemudian kita diminta juga untuk memberikan kritik dan saran terhadap buku yang sudah dibaca tersebut. Nah, di sini berisikan pandangan si resensator tadi ya, untuk penulis resensi resensator, pandangan resensator terhadap buku tersebut, bisa memberikan saran kepada pembaca, bisa memberikan kritik kepada si penulis buku. Itu bisa dilakukan dalam poin F. Yang terakhir adalah penutup. Di sini berisikan
simpulan yang memberikan sugesti kepada pembaca untuk pertimbangan kelayakan buku tersebut untuk dibaca atau tidak. Jika layak, beri kesan yang baik dan ajakan agar pembaca segera membaca buku dan bisa menjadi memiliki nilai rasa tertentu untuk bisa membeli bahkan ya buku tersebut. Itu adalah paparan mengenai resensi buku. Nah, ini tadi ya yang sempat saya bahas untuk bagian perbedaan buku fiksi maupun non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil dari imaji penulis, sedangkan buku non-fiksi itu berdasarkan fakta-fakta dengan sumber yang jelas. Seseorang yang membaca buku fiksi pada umumnya memperoleh hiburan atau rekreasi. Nah, tidak demikian halnya ketika kita membaca buku-buku non-fiksi atau buku-buku pelajaran. Bahkan juga di dalam buku ilmiah ataupun buku non-fiksi lainnya. Sebab yang kita peroleh di sini dengan membaca buku-buku non-fiksi adalah sejumlah informasi, pengetahuan, ataupun wawasan yang berguna untuk menambah nilai-nilai edukatif dalam diri kita. Nah, berikutnya adalah dalam paparan materi yang terakhir ini adalah tentang kaidah kebahasaan dalam resensi. Kaidah kebahasaan yang menandai teks resensi antara lain ada banyak menggunakan kata konjungsi penerang seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Jadi untuk teks resensi dia banyak menggunakan konjungsi penerang yang menyatakan suatu pengertian atau suatu pemahaman terhadap sebuah pernyataan, yaitu tadi kata penandanya bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi penyebaban dengan penggunaan kata karena dan juga kata sebab. Berikutnya, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Sebagai pengetahuan terakhir, untuk menutup pembelajaran kali ini, saya akan membagikan tips atau langkah-langkah ketika akan menulis sebuah resensi. Apa saja hal yang harus kamu lakukan? Yang pertama, untuk menyusun teks resensi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Tadi ya, meliputi unsur-unsur yang sudah disampaikan sebelumnya, ada nama penulis, judul buku, nama penerbit, nama penulis terlebih dulu, baru nama penerbit, kemudian ulasan-ulasan berikutnya berupa bagian pendahuluan. Mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Yang kedua ya, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku seperti latar belakang buku, jenis buku, keunggulan-keunggulan dan kelemahannya. Yang ketiga, merumuskan penilaian tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Dan berikutnya, yang keempat, membuat saran untuk pembaca. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menulis teks resensi. Baiklah, demikian paparan saya berkaitan dengan penulisan teks resensi pada hari ini. Kiranya materi ini bisa memberikan sejumlah pengetahuan baru tentang resensi kepada penonton sekalian. Jangan lupa untuk mendukung dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel YouTube ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.